ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Bapak ini sering dilaporkan gitu, tapi kok lewat terus nih, backingannya kuat ya Pak? Kayak ditanya kayak gitu loh. Halo teman-teman, balik lagi sama kita di Dem. Seperti minggu lalu juga kita akan membacakan salah satu komentar yang memberikan kita ide untuk hari ini, yaitu dari Freedom of Speech.com. Asik, freedom banget. Kebebasan berpendapat. Iya. Ini dia. Keren. Katanya coba bahas si Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi deh. Hah? Tuh orang nggak ada kapoknya. Wah, seru banget nih. Seru banget. Dia siapa emang? Tahu nggak siapa? Ayo. Gue tuh cuma tahu dia politisi sih. Enggak dong. Bukan. Ya Bukan ampun, sih. siapa dong dia? Backgroundnya dia akademisi. Oh gitu. Akademisi kan? Iya. Akademisi. Akademisi. Profesor? Enggak. Enggak. Hanya akademisi aja, dosen aja. Oke. Kalau profesor dia tidak, karena tidak ada gelarnya juga. Tapi kayaknya waktu itu pernah sempat bilang, ada yang bilang dia profesor. Iya, Iya akhirnya diklarifikasi bahwa dia bukan profesor. Oh. Itu kan kayak netizen aja yang suka ibarat Sir Alex Ferguson kan dibilangnya profesor, Oh, iya, ya kan iya. Arsene Wenger dipanggilnya profesor, gitu kan. Jadi kayak ini aja. Gampang banget ya dapat gelar ya kalau Iya. kayak gitu ya. Disematkan oleh netizen yang kagum sama kepiawaiannya dalam berbicara. Kepiawai. Oke. Itu sih, karena dia filsafat. Mungkin lebih ke banyak bicara ya. Iya, banyak ngomong aja. Seperti orang-orang pada umumnya, gue kira dia politisi loh. Soalnya kan rame ya di berita. Ya, kalau- komentarin. Ini gue setuju nih, kalau dibilang politisi bisa juga, karena apa? Si Rocky Gerung ini terlibat di badan pemenangan pemilu, badan pemenangan tim Prabowo Sandi tahun 2019. 2019 ya, waktu itu ya. Gitu. Bisa nyerempet-nyerempet lah. Bahkan waktu itu pernah mau dijanjiin Ya, jabatan, kan? jadi menterinya Prabowo. Menterinya Prabowo kan waktu itu kan. Ya gue juga sempat baca-baca ceritanya sedikit yang sebenarnya masalahnya itu dia menghinanya itu bilang kalau misalnya Pak Jokowi itu memikirkan diri sendiri, Ya. tidak memikirkan kita orang Ya. gitu, Itu. mengamankan diri sendiri. Betul. Dan sampai rame itu karena dilaporkan sama relawan pencinta Jokowi. Iya, Iya, yang viralnya itu kan karena ada kata bajingan tololnya. Iya. Nggak akan viral kalau nggak ada bajingan tolol. Iya sih. Tapi Kalau kan- cuman mengkritik menghina standar-standar aja nggak akan jadi sesuatu yang gimana gitu. Karena ada kata bajingan tololnya itulah akhirnya jadi rame. Bahkan dia sampai di notis 2 kali ya kan? Betul. Sekali 2 kali kayaknya. Betul, kan? sama ada bajingan pengecut. Itu nah itulah. Nah, yang jadi permasalahan kan itu dia beda ngekritik sama ngatain. Iya. kalau misalnya masih ngomong bahasa memikirkan diri sendiri itu kan mungkin perspektifnya Ya, dia itu apa-apa. nggak masalah. Nggak masalah. Cuma kan yang jadi Itu standar aja. permasalahan kata-kata yang dia gunakan kan. Kayak bajingan tol itu udah kasar banget. Iya. Maksud gua sekelas Rocky Gerung yang banyak diagung-agungkan Banyak sama diagung. Kan emang iya? iya Sama banyak kalangan tuh. anak muda. Iya, banyak. Jadi dia itu Kalangan juga anak muda. ngajar di beberapa dosen. Dia mantan dosen juga di UI. UI lu bayangin. Universitas Insya Allah. Iya, enggak lah, Universitas Indonesia. Ya. Tapi kalau kayak gitu kan jatuhnya dia menjadi contoh yang tidak baik ya. Ya emang nggak baik kalau cara menyampaikan dengan diksi yang seperti itu. Iya. Nanti dicontoh. Nah itu dia Iya, betul. sekarang kalau misalnya dia ngerasa, karena kemarin tuh gua sempat lihat tuh, bentar. Kemarin tuh ada kata-katanya dia yang menarik kalau menurut gua baca. Iya. Dia menyatakan, karena kan dia dilaporin tuh ya sama relawan pencinta Jokowi. Dan dia menyatakan ya kalau orang mengucapkan sesuatu kenapa dihalangi? Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya gitu. Iya. Ya tapi coba lihat nih orang-orang yang menyampaikan pendapat politik apakah ada yang ngomong kasar kayak gitu. Iya. Terus sekarang kalau lagi ngajar di kelas terus anak murid lo ngatain bajingan atau ngomong bajingan, lo pasti tersinggung dong. Betul. Gitu loh. Kata-katanya sih nggak Atau bagus. atau mungkin bukan si mahasiswanya. Artinya
bukan mahasiswanya si Rocky. Mungkin saja mahasiswa-mahasiswa di luar sana atau siswa-siswa SMA di sana meniru Iya, ke gurunya. Iya, merasa Gitu loh. dia aja nih. Jadi bukan ke Rocky-nya tapi ke orang lain justru nanti dicontoh. Jadi efek dominonya ke bahkan sampai bukan sekelas mahasiswa doang ya. Iya. Secara kan zaman digitalisasi siapa aja Iya. bisa lihat, bahkan Iya. anak kecil sekalipun. Iya. Ya gak? Betul sih kamu Yusuf. Enggak. Tapi kalau Iya dong. yang Oh iya dong, iya. Tapi yang sedihnya sih kalau misalnya di kalangan anak muda nih ngata-ngatain itu suka dianggap keren ya. Oh gitu? Iya kadang-kadang kayak wah ya dia di berani speak tongkrongan. up nih gitu loh. Oh dia hanya mengatakan apa adanya gitu. Dia hanya pakai bahasa sendiri, kita jangan halang-halangi. Ibarat kan sekarang anak muda tuh ngerasa seperti itu, ya kan? Tapi kan sebenarnya kita harus tahu batasan-batasan juga. Ya wajar sih orang-orang marah. Karena kemarin gue liat beritanya pun yang yang tersinggung banyak pihak yang tersinggung. Iyalah jelas. Walaupun bukan Bapak Jokowi nggak ada komen nggak ya? Dia bilang saya fokus kerja saja. Iya. Itu dia. Itu hal kecil. Ya, yang tersinggung itu rata-rata relawan pencinta Jokowi. Bayangin Pasti dong. kalau misalnya Bapak Jokowi tidak memikirkan rakyat, masa yang mencintai Bapak Jokowi sebanyak itu gitu. Semuanya, sampai kemarin gue liat video ada orang Dayak yang bikin video nantangin gitu. Oh iya. Ayo dia sini bawa lo. IKN. Lo nggak pantas di Indonesia Iya, nih. karena bawa IKN ya. Iya. Pas dia awal-awal dia ngomong Nah, gitu kan ada kan. salah satunya yang akhirnya menjadi sorotan juga adalah selain kata bajingan tolol itu, si RG ini atau Pak Rocky Gerung ini menyebut bahwa IKN itu ditawarkan ke Cina. Nah, kalau yang gua lihat kemarin dari beberapa kelompok yang melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim atau ke Polda menyebut bahwa ada penafsiran menawarkan ini berarti memperdagangkan atau memperjualbelikan. Jadi kayak transaksi kepada Cina. Padahal IKN itu sudah coba mencari investor selain ke Cina gitu, di Eropa pun ya kan, di Australia juga. Iya. Jadi bukan cuma ke Cina toh. Ini kan kayak menggiring opini berarti kan si Rocky. Nah, itu juga Dan salah satu. kayaknya dia juga makin kesini makin kesana sih. Ya kan? Ini kayak status temen gue tuh. Apa Iya. namanya? Masalahnya soundbite-nya si Rocky ini makin keras. Iya. Cuma harus tetap menarik dan relevan. Cuma dia kebablasan sih. Kebablasan. Ya kan? Kali ini dia kebablasan. Tapi ya, ini juga kemarin kan gue juga sempat lihat-lihat juga ya. Di short YouTube gitu, ada yang nanya gitu, Bapak ini sering dilaporkan gitu. Tapi kok lewat terus nih, backingannya kuat ya Pak? Kayak ditanya kayak gitu loh. Iya. Karena ya udah lewat aja terus gitu. Apakah dia punya backingan? Nggak tahu ya punya atau enggak. Tapi kalau yang gue lihat serangan-serangan Rocky Gerung ini personal. Iya. Nah, si yang diserang lebih banyaknya Pak Jokowi yang diserang itu nggak pernah mau melaporkan karena Pak Jokowi nggak mau melaporkan rakyatnya sendiri. Iya, Beda betul. sama zaman yang sebelumnya. Pak Iya. SBY dulu pernah melaporkan Iya. 2 orang. Oh iya. Iya. Nah, kali ini Pak Jokowi tidak mau turun dan melaporkan itu. Padahal udah masuknya ke penghinaan presiden ya. Padahal masuk ke Iya. penghinaan presiden, tapi dia nggak mau melaporkan itu. Iya. Gitu. Jangan. Apa nih? Gak tau gue kenapa tiba-tiba ketawa. Oh, cool Lucu banget nih. Enggak lucu aja. Iya lucu memang. Orang kayak RG ini ya. mah lucu, unik gitu. Bener sih. Kayaknya kan dulu gue tiba-tiba ketawa. Iya, kalau Pak Rocky Gerung kali ini tuh satu udah dianggap kebablasan, yang kedua juga ternyata dia memprovokasi, menghasut. Nah, ini yang jadi laporan. Iya. Karena menyebarkan kabar bohong, karena memprovokasi, menghasut. Karena dia ngajak tanggal 10 Agustus untuk beramai-ramai bikin macet jalan tol. Kenapa? Ya kan mau ada aksi nanti tanggal 10 itu rencananya. Oh gitu. Iya, jadi dia bicara di depan itu karena dalam rangka menjelang tanggal 10 yang lagi dipersiapkan People Power oleh Amin Rais. Nah, Rocky Gerung ikut mendorong gitu untuk memanaskan lah, mengompori. Iya. Bulan lalu Amin Rais sudah memulainya di Solo. Nah, bulan ini si Rocky Gerung kembali ngomporin Itu di Bekasi ya. di Bekasi. Mana warga Bekasi tuh luar biasa. Iya, luar biasa. Oh, Hati-hati. bilang barbar gak bisa, luar Hati-hati. biasa.
Orang-orang Bekasi itu baik-baik. Baik dong. Kawan gua tuh, wah keren banget. Keren. Tapi mereka kurangnya tuh nggak mau main ke utara. Jauh katanya. Iya. Tapi yang bikin gua kesel, dan gue yakin anak-anak muda di luar sana mudah-mudahan masih ada yang punya sehat akal ya. Kalau kalau Rocky Gerung akal sehat, buat gue sehat akal lah. Sehat akal. Yang ngomong di depan panggung, di atas panggung itu diperhatikan dan ditonton langsung sama orang juga kan. Iya, pasti. Dan ketika Rocky Gerung dengan lantang, dengan sadar, berujar kebencian, berujar menghasut, dan juga menyampaikan kalimat atau kata-kata kasar kepada kepala negara, yang which is dia juga kepala pemerintahan, lalu si penonton ini bertepuk tangan dan tertawa. Ini menurut gue ini sakit nih. Sakit kalau menurut gue. Bener. Ada yang aneh gitu dengan apa publik saat ini ketika melihat sosok Rocky Gerung. Karena mungkin publik Miris. ngelihatnya sosok yang nih orang pinter pemilihan diksi-diksinya. Jadi orang-orang itu terkesima Lin sama pembawaan pembicaraan dia. Iya. Jadi ya udah kemakan aja. Iya. Gue juga gitu dulu. Ngedengerin guru gua iya padahal masalah. Udah. Maksudnya dia bilang ya biarin ya emang nggak boleh, jangan dihalang-halangi gitu. Tapi rata-rata kalau misalnya orang-orang kayak orang biasa nyampein pandangan politik ya kita yang hilang gitu loh. Itu kan lucu. Kita dituntut, kita nggak boleh ngomentarin pemerintahan bla 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 gitu-gitu loh. Kata lo nggak dihalang-halangin ya, masa yang nggak boleh dihalang-halangin lo doang apa gimana gitu loh. Ya enggak. Dia bebas kok, dia bisa sampai detik Kita ini juga masih bebas bisa dong bicara. ngomong begini. Masih bisa, ya itu haknya dia. Dan lucunya kemarin itu akhirnya Rocky Gerung tampil di TV ya, dia di salah satu berita. Di situ dia kelihatan banget panik. Jadi dia akhirnya menafsirkan bahwa kata bajingan tolol itu, bajingan itu udah ada dari zaman Hindia Belanda. Oh, Iya benar-benar. Itu adalah karapan sapi ini. Kenapa Anda menafsirkan gitu? Kayaknya terlihat sesuatu yang Kayaknya dia riset dulu sebelum ke situ. ya entahlah ya, Iya, tapi betul. mulai panik. Aman dia. Iya, iyalah. Lu yang marah banyak tahu. Iya. Kayak orang yang disindir aja diem, berarti ya dia tidak merasa dia. Iya. Kayak apa namanya ngomongin tidak peduli toh. Dia nggak pernah ngerasain naik kereta, kan ngomongin kereta cepat Iya, kan. betul. Dia Bapak Rocky pernah ngerasain kan naik kereta di Manggarai di Iya. jam pulang kantor. Betul. Wah itu bunuh diri. Iya, betul. Oh, lu keinjek deh di situ. Betul. Gerbong cewek apalagi sikut deh. Mungkin ada kereta cepat yang akan memudahkan pegawai-pegawai yang berangkat dari jam 5 pagi Benar, gitu loh dari benar. Karawang. Itu teman-teman gue begitu semua soalnya. Cuma harganya lumayan ya. Iya lumayan Heeh. sih, tapi kan seenggaknya ada yang lebih milih ya udah gitu loh, mendingan gue ini daripada Iya. macet-macetan Iya. atau kayak gitu. Bapak mungkin naik mobil aja disetirin. Kalau Kan harus naik kayak kereta. kayak Rocky Gerung ini kayak jadi toksik. Masa role model toksik? Ya, itu dia. Role model anak muda yakin masih mau jadiin dia role model? Yo. Kayaknya harus mulai berpikir lah ya. Gitu. Harus mencari role model yang lebih elok dan beradab. Nah, Verlin contohnya. Ya, Jadi naik role model, keren dia. Bisa dia roller apa aja. coaster saya mah. Bajunya aja ada deh. Ya. Baiklah kalau begitu teman-teman. Sekian dulu buat episode kali ini. Makasih yang udah ngusulin tadi apa Freedom Si of- Freedom Freedom. itu Wah, luar kebebasan biasa. bersuara. Nah nextnya monggo teman-teman yang punya ide mau nyampein kira-kira apa yang bisa kita bahas, bakal kita coba bahas. Iya. Sampai jumpa lagi sama kita di Dah.